Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jejak Film. Kali ini kita akan mengulas sebuah alur cerita film yang telah rilis pada tahun 2017 dengan judul A Room to Die For. Film ini akan mengisahkan sepasang muda-mudi yang terjebak di sebuah kos-kosan, yang rupanya tuan kos mereka telah merencanakan sesuatu yang buruk terhadap mereka berdua. Jadi bagaimanakah kisah mereka selanjutnya? Kita ikuti saja alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita tengah terikat di sebuah kursi. Wanita malang ini bernama Jill Scott yang dikabarkan menghilang seminggu yang lalu. Scene kemudian memperlihatkan kejadian beberapa minggu sebelumnya. Terlihat seorang pria bernama Marcus tengah melakukan stand-up komedi di salah satu bar yang berlokasi di sebuah kota kecil di London. Setelah selesai, ia sudah ditunggu oleh pacarnya yang bernama Jill Scott. Jill mengatakan ia sudah mendapat indekos yang cocok untuk mereka tempati. Harganya pun sesuai dengan keadaan ekonomi sulit mereka saat itu. Keesokan harinya Jill dan Marcus mendatangi indekos tersebut, yang rupanya Jill sudah membuat janji via telepon dengan pemiliknya. Di sana mereka disambut ramah oleh tuan kos yang bernama Henry dan juga istrinya yang bernama Josephine. Setelah melihat tuan kos yang sangat ramah dan suasana yang sangat tenang, Jill sudah tak sabar untuk pindah ke sana. Di sisi lain, Marcus merasa Henry sedikit memaksa karena mereka diharuskan memutuskan jadi atau tidaknya hari itu juga. Meskipun Marcus kurang setuju untuk tinggal di situ, tapi karena yang akan membayar kos adalah Jill, ia tak bisa menolak permintaan Jill untuk tinggal di sana. Karena memang bayaran sebagai seorang komedian di bar tersebut tidaklah seberapa. Bahkan uang rokoknya sehari-hari saja ia masih minta sama pacarnya. Singkat cerita, mereka akhirnya memutuskan untuk tinggal di sana. Di malam pertama, Henry mengetuk pintu untuk mengajak mereka makan malam bersama. Di sana mereka mengobrol dan mulai saling mengenal lebih jauh. Josephine pun sempat menyinggung masalah Jill dan Marcus yang belum menikah. Ia mengatakan kalau sebaiknya mereka segera menikah agar segera memiliki anak, karena menurutnya anak dapat membuat hidup mereka lebih bahagia. Josephine juga begitu bangga menceritakan kalau dirinya yang setua itu saja sudah memiliki seorang bayi laki-laki. Hal tersebut rupanya membuat Marcus sangat aneh, karena tak biasanya seorang wanita setua Josephine masih bisa memiliki seorang bayi. Tak hanya itu, Marcus mulai merasa tidak nyaman ketika Henry mulai menanyakan pekerjaan dan penghasilannya. Ia pun harus mengakui kalau bayarannya sebagai komedian tidaklah besar, dan sebagian besar biaya hidupnya masih ditanggung oleh Jill. Dan Henry pun tertawa mendengar hal tersebut. Setelah makan malam, mereka kembali ke kamar dan membahas soal bayinya si Henry. Marcus tadinya mengira kalau mereka berdua cuma bergurau. Tapi saat mereka mendengar suara tangisan bayi, mereka mulai percaya. Keesokan harinya Jill berangkat kerja dan meninggalkan Marcus yang memang pekerjaannya datang saat ia dipanggil saja. Setelah Jill berangkat, Marcus mulai sibuk memasak sarapannya sendiri. Beberapa saat kemudian Henry memanggil Marcus dengan nada yang sangat tinggi. Dan sambil marah-marah ia menyuruh Marcus mencuci kembali peralatan makan yang ia pakai. Henry tak mau mendengar alasan apapun dan menyuruh Marcus membersihkannya saat itu juga. Dengan sangat kesal, Marcus akhirnya membersihkan semua peralatan makannya. Saat hari mulai gelap, Jill tiba di rumah. Marcus kemudian ke dapur untuk menyiapkannya makan malam. Tapi lagi-lagi Henry datang dan memperingatkannya kalau ia tak boleh memasak lagi di atas jam 6 sore. Karena Henry tak bisa tidur jika sambil mencium aroma masakan. Marcus akhirnya kembali ke kamar dan mengadukan hal tersebut pada pacarnya. Marcus mengatakan kalau ia tak tahan lagi tinggal di sana dan berniat mencari kos yang lain. Tapi Jill kembali mengingatkan kalau tak ada kos-kosan yang murah senyaman itu. Selain itu, ia juga meminta agar Marcus lebih sabar menghadapi orang tua, karena memang kebanyakan orang tua seusia Henry sedikit cerewet. Di hari berikutnya, Marcus berpapasan dengan Henry di tangga. Marcus kemudian meminta maaf atas sikapnya selama ini. Namun bukannya membalas jabatan Marcus, Henry malah menyuruhnya ikut membersihkan rumah dan membuang sampah jika memang ia tak punya kerjaan. Hal itu rupanya malah membuat Marcus sangat marah dan makin tak betah tinggal di sana.
Ia kembali ke kamar dan terus memaki-maki Henry. Suara tangisan bayi kembali terdengar yang makin membuat Markus semakin stres. Di malam harinya, Markus mengadukan hal tersebut pada Jill atas sikap Henry yang mengharuskannya ikut membersihkan rumah setiap hari. Dan lagi-lagi jawaban Jill selalu memihak kepada orang tua tersebut. Markus diminta bersabar sedikit lagi sampai kondisi keuangan mereka stabil kembali seperti dulu. Suasana pun makin bising ketika tangisan si bayi kembali terdengar di tengah malam seperti itu. Di sanalah Markus merasa ada yang aneh, karena bayi Henry selalu menangis di waktu-waktu yang sama setiap hari. Karena sehari-hari Markus selalu di rumah, dan Markus sampai hafal saat kapan tangisan bayi akan terdengar. Ia juga merasa janggal karena setelah beberapa hari tinggal di sana, ia tak pernah melihat Josephine atau Henry menggendong bayi mereka. Mendengar hal itu, Jill hanya menyuruh Markus untuk selalu berpikiran positif terhadap mereka berdua dan berfokus untuk mencari uang tambahan. Hari-hari pun berganti. Suatu hari kakak Jill yang bernama Jason mampir ke tempat kosnya. Di sana Jason menawarkan agar Markus ikut dengannya ke New York, karena di sana Jason bisa memberikan sebuah pekerjaan untuknya. Tapi karena harga diri Markus terlalu tinggi, ia menolak tawaran Jason. Ia bahkan menunjukkan bagaimana ia perform dengan joke-joke stand up komedinya yang ia yakin suatu saat mampu mengubah keadaan ekonominya. Tapi Jason merasa kurang yakin dengan kemampuan Markus untuk melucu, karena ia bahkan tak mampu membuat Jason tertawa dengan komedi yang baru ia tampilkan. Setelah Jason pulang, Markus kembali berdebat dengan Jill. Markus merasa selama ini ia tak pernah mendapatkan restu dari Jason. Tapi Jill merasa kalau kakaknya hanya mencoba mencarikannya jalan keluar dari kondisi mereka sekarang ini, agar masa depan mereka berdua lebih baik. Tapi Markus merasa tersinggung ketika Jason menawarkan pekerjaan untuknya. Seolah-olah pekerjaannya yang sekarang tak akan mampu membuat adiknya bahagia. Perdebatan mereka akhirnya membuat Jill marah, dan terpaksa hari itu mereka pun pisah ranjang. Keesokan harinya setelah Jill berangkat bekerja, Markus merasa kalau ia telah membuat Jill marah. Ia kemudian mempersiapkan sebuah kejutan kecil sebagai permintaan maafnya. Namun tiba-tiba ia mendengar bayi Henry menangis persis di waktu yang sama. Rupanya Markus begitu hafal kapan suara tangisan itu terdengar dan juga berapa lama tangisan itu akan berhenti. Ia kemudian menghitung selama 20 detik dan benar saja suara tangisan bayi tersebut berhenti. Ia pun penasaran dan pergi ke kamar Henry. Rupanya situasi cukup aman dan Markus pun memberanikan diri masuk ke kamar Henry. Di dalam sana ia melihat bayi yang sedang tertidur. Ia memberanikan diri untuk menggendong bayi tersebut dan setelah dibuka, rupanya itu bukanlah bayi, melainkan sebuah boneka. Markus pun kaget setengah mati dan kemudian berlari keluar kamar. Di malam harinya Jill pulang dan tak melihat Markus di kamar. Dan tak seberapa lama, datanglah Josephine dan mengatakan kalau Markus tadi berkemas dan pergi dengan terburu-buru sekali. Jill merasa aneh dengan perilaku Markus seperti itu. Ia tak habis pikir, pertengkaran kecil kemarin membuat Markus begitu tersinggung, sampai meninggalkannya di kamar sendirian. Josephine kemudian mengajaknya makan malam bersama, tapi Jill menolaknya. Josephine terus memaksa sampai-sampai Jill menolak dengan sedikit kasar. Hal tersebut kemudian membuat Josephine keluar kamar. Sementara itu di sebuah ruangan rahasia di rumah tersebut, terlihat Markus yang rupanya telah disekap oleh Henry. Ia dibius dan diikat di sebuah kursi. Dan tak lama kemudian, ponsel Markus pun berdering. Henry kemudian mengambilnya dan muncul pesan suara dari Jill yang terdengar begitu mengkhawatirkan keadaannya dan keberadaannya sekarang. Henry kemudian menulis pesan balasan kepada Jill yang mengatakan kalau Markus sedang di rumah temannya untuk menenangkan diri sambil membuat materi komedinya. Beberapa hari kemudian Jill tak juga mendapat kabar dari Markus. Ia pun meminta kakaknya mampir ke kos-kosannya. Di sana Jason mencoba menanyakan apa yang Henry ketahui sebelum Markus pergi dari rumahnya. Henry pun menjawab kalau ia hanya mendengar suara gaduh di kamar dan kemudian melihat Markus pergi membawa sebuah koper. Tapi dari sekian pertanyaan yang diajukan Jason, jawaban Henry sering berubah-ubah.
Hal tersebut membuat Jill merasa ada yang aneh dengan Henry. Jill kemudian mengajak Jason ke kamar. Ia mengatakan menghilangnya Marcus terasa sangat janggal. Dan jawaban-jawaban yang diberikan oleh Henry juga berubah-ubah. Ia pun berpikir menghilangnya Marcus ada kaitannya dengan Henry. Karena selama ini Jill merasa ada yang aneh dengan Henry dan juga istrinya. Selain itu, setelah kepergian Marcus, suara tangisan bayi Henry tak pernah terdengar lagi. Ia takut Marcus melakukan hal yang buruk pada bayi mereka. Jason hanya bisa meminta Jill bersabar dan menunggu telepon dari Marcus. Ia juga menyarankan agar Jill melapor ke polisi jika besok Marcus tak juga berkabar. Jason kemudian pergi dan berjanji akan datang seminggu lagi. Setelah Jason pergi, Jill masih penasaran dengan kepergian Marcus yang begitu banyak kejanggalan. Ia kemudian mencoba menelpon 911, tapi saat mencoba menelpon, ia malah mendengar suara tangisan bayi. Yang suara tangisan tersebut kadang-kadang berubah menjadi seperti suara kucing. Ia lalu keluar kamar dan mengendap-endap mencari arah suara tersebut berasal. Di ruangan tersebut terlihat Josephine sangat marah karena Marcus telah merusak baby boy-nya sehingga tangisannya sekarang menjadi seperti suara kucing. Josephine kemudian menusuk Marcus dengan pisau berkali-kali. Henry tiba-tiba menghentikan Josephine ketika ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Setelah itu terlihat Jill berhasil masuk dan di sanalah ia menemukan Marcus yang terikat dan juga Josephine. Tapi saat ia mendekat, dari belakang Henry datang dan memukul kepalanya. Jill kemudian tersadar dan mendapati dirinya terikat di sebuah kursi. Di depannya ia melihat Marcus yang sudah berlumuran darah. Matanya kemudian ditutup dan Henry kembali melanjutkan eksekusinya terhadap Marcus. Setelah mendapatkan serangan dari Henry, akhirnya Marcus pun tewas. Henry kemudian memotong-motong jasadnya dan menjadikannya beberapa potongan kecil. Dan ia kemudian membawanya entah kemana. Jill hanya bisa berteriak meminta tolong, tapi di ruangan seperti itu tak akan ada yang mendengar jeritannya. Keesokan harinya mereka berdua mulai merencanakan pembibitan yang akan mereka tanamkan pada Jill. Jill rupanya akan dijadikan pabrik untuk mengembangkan bayi Henry. Selain itu, dari perbincangan mereka, ternyata Jill bukanlah satu-satunya korban mereka. Sebelum Jill ke sana, beberapa orang wanita muda sempat menjadi korbannya. Namun dari semua korbannya, tak ada yang berhasil memberikan mereka seorang bayi. Dan semua yang mereka lakukan karena mereka terobsesi untuk memiliki bayi lagi. Karena dulu bayi Josephine meninggal saat dilahirkan. Beberapa hari kemudian Jason kembali ke rumah tersebut dan kaget sekali mendapati Jill tidak ada di sana. Henry pun mengatakan kalau Marcus datang lagi dan membawa Jill bersamanya. Sesaat Jason merasa aneh, tak biasanya Jill tak berkabar sebelum memutuskan sesuatu. Jason pun pergi ke kamarnya dan tak menemukan satupun barang Jill yang tersisa. Ia kemudian berusaha menghubungi Jill namun ponselnya tidak aktif. Jason kembali merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia kemudian pulang yang tanpa ia ketahui adiknya masih ada di rumah tersebut. Setelah Jason pergi, Henry kembali ke ruangan rahasia. Di sana ia membuka buku diari Jill yang berisi siklus haid Jill setiap bulan. Dan hari itu adalah hari di mana saat Jill mendapatkan masa suburnya. Setelah merias wajah Jill, Henry langsung beraksi melakukan hal tersebut pada Jill. Dengan keadaan terikat, Jill tak mampu berbuat apa-apa. Di malam harinya, rupanya diam-diam Jason mendatangi rumah Henry. Di saat yang sama malam itu, Jill juga berusaha melepaskan diri dari ikatannya. Akhirnya Jill berhasil melepaskan diri. Ia kemudian mengambil kaki kursi untuk digunakan sebagai senjata. Ia pun sudah siap menyerang siapapun yang masuk ke dalam sana. Di sisi lain, rupanya Henry mendengar suara pintunya dibuka seseorang. Setelah ke depan, ia melihat pintu rumahnya dalam keadaan terbuka. Jason kemudian mengendap-endap masuk ke ruangan rahasia tersebut. Dan saat itulah Jill langsung memukulnya. Jill pun kaget karena ternyata yang ia pukul adalah kakaknya sendiri. Henry kemudian datang dan langsung memukul kepala Jason berkali-kali dengan palu. Jill tak bisa berbuat apa-apa karena Josephine sudah siap menyayat lehernya dengan pisau. Beberapa minggu pun berlalu.
Di suatu malam, Josephine mengecek kondisi Jill yang rupanya ia telah mengandung. Mereka pun sangat bahagia dengan berita tersebut. Mereka pun merayakannya dengan berdansa ria dan ditemani dengan musik seriosa. Sementara Jill merasa tak ingin hidup lagi saat mengetahui dirinya mengandung anaknya Henry. Singkat cerita, bulan pun berganti. Perut Jill makin hari semakin besar. Dan di suatu malam, Josephine mendengar Jill berteriak kesakitan. Ia kemudian membangunkan suaminya dan memeriksa ke ruangan rahasia. Rupanya sudah tiba saatnya Jill untuk melahirkan. Akhirnya persalinan darurat pun dilakukan di ruangan tersebut. Jill terus dipaksa mendorong bayinya keluar hingga bayi tersebut akhirnya lahir dengan keadaan selamat. Henry dan Josephine sangat bahagia setelah melihat bayi laki-laki tersebut. Namun kebahagiaan mereka rupanya tak berlangsung lama. Saat mereka bersenang-senang, Jill datang dan menusuk Josephine dari belakang. Henry kemudian berusaha merebut bayinya yang diambil oleh Jill. Dan perkelahian mereka malah membuat si baby boy jatuh ke lantai. Josephine kemudian melihat keadaan baby boy tersebut yang ternyata sudah meninggal dunia. Henry pun sangat marah dan langsung menghantamkan kepala Jill ke tembok berkali-kali. Namun tiba-tiba ia mengerang kesakitan karena tiba-tiba saja penyakit jantungnya kambuh. Ia berusaha mengambil obat jantungnya, tetapi ia tak kuasa menahan serangan jantung tersebut. Kesempatan itu digunakan Jill untuk menusukkan pisau ke perut Henry. Dan Henry pun akhirnya meninggal dunia saat itu juga. Setelah Henry meninggal, Jill kembali menusuk Josephine sampai ia meninggal dunia. Setelah itu ia menyayat perut Josephine dan memasukkan si baby boy yang sudah meninggal ke dalam perutnya. Setelah itu ia menjaritnya kembali. Jill dengan perlahan berjalan keluar dari ruangan rahasia dan berhasil keluar dari rumah tersebut. Ia perlahan-lahan menuju jalan, berharap ada orang yang datang menolongnya. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, sekian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Akhir kata, semoga teman-teman semua sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan kita ketemu lagi di video berikutnya.